Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Kembali lagi bersama aku, Sudirman, di serial Bahas Barendir. Semoga kalian semua, baik yang menonton maupun tidak, selalu dalam perlindungan dan rahmat dari Tuhan, dan dimudahkan selalu dalam urusan apapun itu. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, kita sedang kedatangan seorang bintang tamu yang pastinya tidak asing namanya di telinga kita, yaitu Kak Kartini. Halo Kak. Halo juga Kak Sudirman. Terima kasih sudah datang di podcast pengetahuan edisi Bahas Barendir. Dengan senang hati Kak, karena di sini kita akan membahas tentang pengetahuan. Iya, betul sekali. Pada edisi kali ini, kita akan membahas pengetahuan seputar macam-macam hadis ya Kak, terutama yang ditanyakan oleh Kak Kartini sendiri nih. Dan insya Allah akan dijawab. Oke, mungkin boleh langsung ke pertanyaan pertama ya Kak Dir? Iya, boleh. Silahkan Kak Kartini. Oke, pertanyaan pertama nih. Saya tuh penasaran banget ya sama yang namanya hadis nih Kak. Nah, setahu saya hadis tuh ada bermacam jenisnya. Salah satunya hadis daif nih. Nah, hadis daif tuh apa sih Kak kalau boleh dijelaskan? Oke baik, untuk pengertian hadis daif sendiri ya. Secara bahasa, daif itu artinya lemah atau lawan kata dari kuat. Di sini bisa kita pahami bahwa hadis daif adalah hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Maksudnya dia adalah hadis yang gak memenuhi persyaratan dari hadis syahih, sebagaimana terungkap pada kalimat Emma lam yajma, syifatul hasan, bifakdi syartin min syurutihi, atau artinya hadis yang tidak memenuhi syarat buat diterima karena hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Jadi hadis daif itu adalah hadis yang gak memenuhi salah satu syarat-syarat dari hadis syahih dan hasan, begitu ya Kak? Betul sekali. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, hadis daif itu punya macam-macamnya dah sih Kak? Kalau ada macam-macam hadis daif, pembagiannya itu bagaimana? Pertanyaan yang bagus nih Kak. Jadi karena hadis daif itu banyak sekali, nah makanya para ulama untuk mempermudah pembagiannya, mengelompokkan hadis daif berdasarkan yang disebabkan oleh putusnya sanad dan disebabkan oleh cacatnya para rawi atau para periwayat hadis. Oh, jadi pembagian macamnya berdasarkan putusnya sanad dan cacatnya para rawi begitu ya Kak? Iya Kak. Nah, sekarang kita mau bahas yang mana dulu nih? Boleh deh penjelasan tentang hadis yang disebabkan putusnya sanad dulu. Oke, kita bahas yang disebabkan putusnya sanad dulu. Yang pertama itu ada hadis mursal. Nah, menurut bahasa berarti hadis yang terlepas. Para ulama itu memberikan batasan bahwa hadis mursal adalah hadis yang gugur rawinya atau periwayatnya di akhir sanad. Maksud dari periwayat akhir sanad di sini ialah rawi pada tingkatan sahabat yang merupakan orang pertama yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Jadi hadis mursal adalah hadis yang dalam sanadnya itu tidak menyebutkan sahabat Nabi. Jadi kalau misal ada hadis yang di dalam sanadnya dan nyebutin sahabat Nabi berarti sudah masuk ke hadis daif Kak? Betul sekali, dia masuk ke dalam hadis diaf yang disebabkan putusnya sanad. Ada contoh hadisnya enggak Kak? Ada. Ini hadis yang diriwayatkan dari Malik, dari Zaid bin Islam, dan dari Atta bin Yasar tentang Nabi yang menyebutkan bahwa penyakit demam itu berasal dari neraka jahanam. Nah, Atta di sini merupakan tabi'in, dan dia langsung menyandarkan hadis pada Rasulullah tanpa menyebut sahabat yang meriwayatkan pada Atta sendiri. Begitu. Oke, saya paham Kak. Ternyata mempelajari macam hadis itu sangat perlu ya Kak. Betul sekali. Biar kita juga tahu mana yang daif dan tidak. Dan mungkin cukup di sini ya Kak pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya masih dengan edisi yang sama yaitu Bahas Barendir. Terima kasih juga buat Kak Dir atas pengetahuan yang telah disampaikan. Semoga ini menjadi manfaat bagi saya dan bagi para penonton sekalian. Amin. Kalau begitu saya Sudirman dan Saya Kartini. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.